Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ini untuk kelas 11 IPA ya, Matematika Peminatan. Jadi sebelum dimulai hafal tentang persamaan trigonometri, Ibu akan mengulang kembali pelajaran kelas 10 mungkin ya, tentang pengantar trigonometri dasar. Untuk kompetensi inti, ini sama semua hafal untuk anak SMA ya, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat kalian untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasar yaitu ada dua, untuk pengetahuan yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk keterampilannya adalah menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Indikator pembelajarannya adalah memahami dan menentukan ukuran sudut istimewa. Jadi karena ini baru pertama, untuk perkenalan, kita akan mengingat kembali tentang ukuran sudut istimewa dan memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat ya segitiga siku-siku? Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami dan menentukan ukuran sudut istimewa, dan yang kedua, memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Poin bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sudut istimewa, segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri sinus, perbandingan trigonometri kosinus, dan perbandingan trigonometri tangen. Sudut istimewa. Masih ingat apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa dalam trigonometri adalah sudut yang bisa diukur dengan mudah hanya dengan menggunakan perbandingan trigonometri saja tanpa kalkulator. Ada 5 sudut yang istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sudut istimewa. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Sin alfa, kalau alfanya 0 derajat, sin 0, 0. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Dan sin 90, 1. Begitu juga dengan cos dan tangen. Kalau ditanya berapa cos 60, setengah. Berapa tangen 90? Ini bukan tak terhingga tapi tidak terdefinisi. Oke. Kalau tangen 45 berapa? Nih 45, jadi tangan 45 adalah 1. Ini pelajaran kelas 10 ya, jadi gue anggap kalian mengerti. Nah, ini untuk sudut istimewa di beberapa kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini untuk mengingat kembali ya nilainya. Ya, lanjut tentang segitiga siku-siku. Kalau kita berbicara tentang sinus, kosinus, tangen, hubungannya dengan segitiga siku-siku dasarnya ya. Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat pada sisi-sisi yang tegak lurus. Oke, maksudnya ini tegak lurus. Ada sudut siku-siku. Ini namanya sisi miring. Sifat segitiga siku-siku, 1. Mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus. Ini tegak lurus. Kemudian yang kedua, memiliki 1 sisi miring. Ini sisinya miring ini. Dan salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku. Jadi di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Kemudian rumus-rumus pada segitiga siku-siku yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang rumus Pythagoras,
dan rumus luas segitiga siku-siku. Yang paling penting itu yang ini. Kalau yang ini untuk hari ini mungkin nggak terlalu kita pakai, tapi nanti ada saatnya. Rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Teorema Pitagoras yaitu di dalam segitiga siku-siku ukuran sisi terpanjang itu adalah sisi miringnya. Sisi terpanjang itu dibandingkan dengan siku-sikunya ini dia lebih panjang yang di sini ya. Kalau misalnya ini lebih panjang nggak mungkin. Jadi yang paling panjang adalah sisi miringnya. Ukuran sisi terpanjang atau sisi miring sama dengan kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Maksudnya ini yang miring AB kuadrat itu jumlah kuadrat dari AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Oke? Lanjut. Rumus luas segitiga siku-siku. Namanya luas segitiga itu di mana-mana rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi. Jadi L setengah alasnya ini B tingginya A. Kalau di sini A kali T maksudnya alas kali tinggi, tapi yang jadi alas adalah B, yang dapat yang tingginya adalah A. Lanjut, perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen. Perbandingan trigonometri. Ada segitiga siku-siku, ini namanya X, namanya proyeksi, R sisi miring namanya proyektum, sisi siku-siku yang lain adalah proyektor. Proyeksi, proyektor, proyektum. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut. Ini sudutnya ya. Di depannya apa? Y. Sisi hipotenusanya adalah miringnya. Jadi sin alfa itu adalah depannya sudut. Sisi depannya sudut dan sisi miringnya. Y per R. Hipotenusa artinya sisi miringnya. Jadi sin sama dengan Y per R. Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Sin. Kemudian kita akan mencari cos. Cos sisi apit sudut dibagi hipotenusanya. Yang mengapit itu yang mana? Ini kan sudutnya, ya kan? Ini yang mengapit dia. Kalau ini kan depannya, yang mengapit mana? Yang ini, X-nya. Ini miringnya. Jadi cosnya itu X per R. Kemudian kita akan mencari tangen. Tangen itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi apitnya. Jadi ini sudutnya, di depannya Y, yang mengapit sudut ini adalah X. Jadi sama dengan Y per X. Contoh soal. Contoh 1. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini. Tentukan berapa sin alfanya, berapa cos alfa, dan berapa tangen alfa. Oke, sudutnya ada di sini. Pembahasan. Sin alfa, sin itu depan 12, miringnya 13. Jadi 12 per 13. Cosnya yang mengapit 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Tangen. Tangen itu sisi depan dibagi sisi apit. Jadi 12 per 5. Oke. Lanjut contoh 2. Berdasarkan gambar di samping tentukan nilai dari sin, cos, tangen. Nah, tapi lihat di sini sisi miringnya belum diketahui. Jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah mencari panjang sisi miring. Kita gunakan apa? Iya, menggunakan teorema Pitagoras. Rumus Pitagoras artinya ini BC kuadrat atau BC sama dengan akar dari jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64.
36 tambah 64, 100. Jadi BC-nya sama dengan 10. Jadi ininya 10. Setelah itu baru bisa kita ya. Baru bisa kita tentukan berapa sin cos tangennya. Nih, sin alfanya 8/10. Cos alfanya 6/10. Tangen alfa 8/6. Contoh 3. Perhatikan gambar di samping. Nih. Tentukan panjang dari AC. Dari soal gitu ya. Yang diketahui itu cuma sudut dengan panjang sisi miring. Yang ditanya AC. Artinya yang kita ketahui adalah ini adalah sisi di depannya sudut. Kalau sisi depan sudut artinya berhubungan dengan sin. Jadi pembahasannya adalah sin 60 sama dengan AC/10. Sin 60 sama dengan AC/10. Jadi AC-nya berapa? AC-nya 10 dikali 60. Ini sini nih. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. 10 kali setengah, tembak ini ya, dan 5. Jadi panjangnya AC sama dengan 5 akar 3. Contoh 4. Contoh 4, perhatikan gambar di samping. Ini ada petunjuk cos 60 sama dengan 0,5. Tentukan panjang dari AB. Mana AB? Ini AB. Sudutnya 60, panjang sisi miringnya 10. Karena AB adalah sisi apit, artinya berhubungan dengan kosinus. Jadi pembahasannya cos 60 itu sama dengan AB/10. Jadi AB-nya berapa? AB sama dengan 10 dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? 0,5 atau setengah. Jadi 10 kali 0,5 sama dengan 5 cm. Lanjut ke nomor 5. Contoh 5. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa ini? Segitiga siku-siku, sudut 60 derajat, kemudian sisi apit. Sisi apitnya 5 cm. Dan pertanyaannya adalah tentukan panjang dari AC. AC itu apa? Sisi di depan sudut. Ini sudutnya, ini depannya AC-nya. Depan diketahui ditanyakan sisi depan, diketahui sisi apit. Oh, ini artinya berhubungan dengan tangen. Jadi pembahasannya adalah tangen 60 sama dengan AC/5. Jadi AC sama dengan 5 dikali tangen 60. Tangen 60 berapa? Akar 3. Jadi panjangnya AC 5 dikali akar 3, 5 akar 3 cm. Contoh 6. Nah, ini soal cerita ya. Seorang siswa akan mengukur tinggi sebuah pohon yang berjarak 6 meter dari dirinya. Ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 30 derajat. Elevasi itu artinya dia melihat ke atas. Jika tinggi anak 1,6 meter, maka tinggi pohon dengan pembulatan 1 desimal adalah, ini ada 3 petunjuk, sin 30, cos 30, dan tangen 30. Kita gunakan yang mana? Ya. Jadi ada seorang siswa, dia mengukur tinggi pohon. Jadi ada pohon, dia mengukur tingginya berapa? Dia lihat pohon itu sudut elevasinya 90 derajat. Tinggi anak itu 1,6 meter. Jadi tinggi pohonnya berapa? Nah, kita ilustrasikan pada pembahasan ini. Perhatikan gambar. Pohon, anak. Lihat ya. Jarak pohon dengan anak itu adalah 6 meter. Tinggi anaknya 1,6 meter. Dia melihat, kita anggap penerimaannya ya, dari tinggi aja kita ambil sini 30 derajat. 30 derajat dari sini. Lurus dengan ini. 30 derajat. Nah, pertanyaannya berapa tingginya?
Yang kita ketahui jarak pohon ke anak itu 6 meter. Artinya dari sini ketinggiannya ini ke sini pohonnya 6 meter juga ya, sama. Kita kasih titik di sini A, ini B, ini C. Kita akan ukur yang di sini kan, karena diukur adalah pohon, jadi bagian sini kita ukur. Ini kan sudah tahu berapa? Berapa di sini? 1,6 meter. Karena tinggi anak itu 1,6 meter. Kalau di sini yang akan kita cari artinya ini sinus. Tapi sisi miringnya nggak diketahui, yang diketahui si atit. Oh, artinya tangen, bukan sinus. Jadi tangen 30 itu sama dengan AC per 6. Jadi AC-nya sama dengan 6 kali tangen 30. Tangan 30 itu berapa? Tadi dari soal sudah diberitahukan tangan 30 ini ya. 0,577. Jadi di soal itu dikasih 3 atau 4 pilihan petunjuk. Bisa pakai sin, bisa pakai cos, pakai tangen. Tapi kita lihat gambar. Dari gambar ini yang kita cari itu adalah tangen, bukan pakai sin atau cos. Jadi hati-hati dan petunjuknya. Nah, jadi panjang AC sama dengan 6 kali 0,577 itu adalah 3,4 meter, 46 meter. Jadi tinggi pohonnya berapa? Jadi tinggi pohonnya itu AC 3,6 ditambah tingginya anak itu. Berapa tingginya? 1,6. Tinggi ya. Kemudian jadi tinggi pohonnya adalah 3,46 ditambah 1,6 yaitu 5,06 meter. Kalau kita bulatkan menjadi 5,1 meter. Contoh 7. Dimas dan Hafiz sedang mengamati sebuah tiang bendera yang tingginya 6 meter. Jika Dimas dan Hafiz memandang puncak tiang dengan sudut elevasi masing-masing 37 derajat dan 45 derajat, dan mereka berada saling berseberangan, maka jarak keduanya adalah, nah ini dikasih petunjuk di sini. Ada sin, tangan, sin 45 dan tangan 45. Jadi jawabannya apa? 14 meter, 15 meter, 16 meter, atau 17 meter. Ini pembulatan ya, pembulatan jawabannya. Nah, kita harus gambar dulu posisinya itu seperti apa, jadi nggak bisa langsung jawab. Dari soal cerita itu kita buat ilustrasinya itu bagaimana, supaya jelas. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini Dimas, ini Hafiz. Dimas melihat dengan 37 derajat, ini tiang bendera yang tengah nih. Tiang benderanya tingginya 6 meter. Dimas melihat dengan sudut elevasi 37 derajat. Hafiz melihat dengan sudut elevasi 45 derajat. Yang ditanya jarak antara Dimas dan Hafiz. Jadi kita nggak bisa langsung mengukur ini. Kita mengukur karena di sini bendanya. Bendanya tingginya di sini. Posisinya. Jadi pertama kita cari dulu dx, kemudian kita cari xh. Kalau kita mencari dx, diketahui di sini depannya sudutnya 6, artinya ini kita memakai tangan. Oke. Tangan 37, 6 per dx, tangan 37, 6 per dx. Jadi dx-nya berapa? Karena dx-nya nggak diketahui di sini, jadi dx sama dengan 6 per tangan 37. Tangan 37 tadi dari petunjuk soal adalah 0,753. 6 dibagi 0,753 adalah 7,96 meter. Jadi dari sini ke sini, Dimas ke bendera itu adalah 7,96 meter dengan memakai fungsi tangan. Kemudian kita cari lagi berapa panjang XH. Sama caranya, kita pakai tangan juga. Karena yang diketahui adalah depan dan ditanyakan apitnya. Jadi tangan 45 sama dengan 6 per XH. Jadi XH-nya berapa? 6 per tangan 45. Tangan 45, 1. Jadi 6 bagi 1 sama dengan 6.
Jadi jarak antara Dimas dan Hafiz sini ke sini adalah DX tambah XH. 7,96 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Tugas. Nah, ini tugasnya ada 4. Kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Nanti setelah selesai kalian kumpulkan di Google Classroom di folder masing-masing. Oke, sampai sini. Untuk pelajaran selanjutnya silahkan ditunggu video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.